Ayo lakukan ini agar selalu ada uang. Kita bisa banyak uang, kita bisa ada uang. Itu ketika kita tahu metodenya, kita tahu bagaimana polanya. Terus kita juga bisa menerapkannya kapan saja dan di mana saja sebenarnya ya. Hanya saja sesuatu itu kadang kita udah overthinking dulu. Jadi kita berpikirnya itu sesuatu yang nanti gimana-gimana ataupun ya sesuatu yang belum tentu terjadi. Kita udah memikirkannya. Apa yang kita takutkan, apa yang mungkin membuat kita was-was dan lain-lainnya. Di video ini kita bahas bareng bagaimana sih caranya biar kita selalu ada uang. Ini adalah sebuah metode sederhana tapi memiliki kekuatan atau daya itu yang sangat powerful ya. Jadi kita bisa menerapkannya, kita bisa menjalankannya, dan kita bisa menjadi orang yang serba berkelimpahan. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Ya bagaimana sih caranya biar kita banyak uang, kita selalu ada uang paling enggak ya, biar kita ini stabil. Nah ini saya bagikan ya polanya apa aja, terus bagaimana cara mengaplikasikannya. Nanti ikuti tiap poinnya, jadi biar teman-teman gak ketinggalan dan teman-teman bisa mendapatkan informasi yang lengkap. Karena kalau teman-teman informasinya nggak lengkap, nanti loncat-loncat terus, nanti akhirnya apa? Malah bingung sendiri, kok nggak terkabul-terkabul, atau ini kayaknya nggak mungkin deh, ini nggak bisa deh. Sekarang kita rubah ya polanya bagaimana, dan teman-teman ikuti aja tiap poinnya. Dan sekarang kita mulai di poin pertama, rinci dan spesifik. Susun daftar kekayaan Anda dengan rinci dan spesifik. Jangan hanya menyebutkan jumlah uang, tetapi juga jelaskan secara rinci aset, investasi, atau sumber keuangan lainnya yang Anda inginkan. Contoh, rumah besar di daerah yang aman, atau investasi cerdas yang memberikan keuntungan besar. Jadi nilai uang kita ini berapapun, kita juga harus memiliki afirmasi untuk ya pokoknya biar kita ini juga memiliki apa yang menjadi tujuan kita juga. Jadi bukan hanya semata-mata kita hanya meminta uang. Kalau hanya uang terus nanti kita nggak punya investasi, kita nggak punya tabungan, kita nggak punya rumah, ya sama aja kan. Masa uangnya banyak kita mau tidur di jalanan kan nggak mungkin kan. Kita mau nginep di tempat-tempat yang mungkin kosongan juga nggak mungkin. Anda juga harus memiliki impian yang spesifik juga ya. Misalkan rumah di daerah mana, misalkan. Misal Anda ada waktu, sekali-sekali lewatlah sana. Atau paling nggak Anda bisa cari informasinya di internet. Anda nanti bisa membuat sebuah imajinasi bahwa Anda sudah tinggal di situ. Dan rasakan bagaimana kedamaiannya, bagaimana nanti di rumah Anda itu suasananya menggembirakan, bisnis Anda jalan, ataupun investasi Anda yang hari demi hari itu semakin naik. Mungkin dalam jangka waktu tertentu ternyata investasi Anda naik berkali lipat dari apa yang udah Anda tanam. Nah itu juga mungkin terjadi ya. Itu Anda mau memiliki apapun ya, itu bebas ya. Anda misalkan nih, saya pengen Mercy, saya pengen Ferrari, saya pengen apa ya, itu juga harus teman-teman jadikan sebuah afirmasi juga ya. Tapi jamnya dipisah ya. Misalkan dari uang, nanti jam berapa, untuk rumah mungkin, untuk mobil impian Anda, itu juga Anda bisa dipisah. Mungkin untuk hal lain juga, bisnis Anda lancar, ataupun nanti ya pokoknya apa yang Anda inginkan deh. Jadi misalkan nih, Anda mau berimajinasi tentang keuangan. Nah, uang Anda ini di rekening berapa, Anda pegang cash berapa, di dalam brankas Anda mungkin ada uang juga, atau di lemari Anda, ataupun di saku Anda itu berapa. Ya pokoknya Anda bisa gambarkan itu semua, terus Anda buat seolah-olah itu udah nyata, udah bener-bener Anda dapatkan. Nah belum lagi misalkan mobil ini kita harus berimajinasi bahwa kita mengendarainya. Atau misalkan Anda ingin punya mobil yang memang itu menggunakan jasa pengemudi, misal Anda punya Alphard, Velfire, ataupun Mercy S-Class, itu juga sah-sah aja. Jadi rasakan nikmatnya Anda duduk di bangku belakang, bangku untuk sang tuan. Nah, Anda nyaman, Anda ya pokoknya mau kemana tinggal bilang ke driver Anda, antar dong ke mall, antar dong ke kantor, ataupun ke pabrik, atau kemana. Itu juga Anda harus melibatkan rasa juga ya. Jadi ketika rasa Anda udah dilibatkan, nanti Anda akan ya merasa sudah memiliki. Ketika merasa udah memiliki, pikiran bawah sadar kita ini secara nggak langsung mengenali bahwa itu sesuatu yang sudah nyata. Dan nanti Anda akan mendapatkan apa yang sudah Anda afirmasikan tersebut. Tapi diingat, kita nggak bisa memaksakan waktunya. Karena waktu itu adalah hak Tuhan untuk menentukan kapan
kita menerimanya. Dan kita lanjut di poin kedua, visualisasi dengan emosi. Saat menulis daftar kekayaan, gunakan visualisasi yang mendalam. Bayangkan dan rasakan dengan emosi bagaimana hidup Anda akan terlihat ketika daftar kekayaan tersebut tercapai. Rasakan kegembiraan, kepuasan, dan rasa aman yang datang dengan mencapai tujuan keuangan Anda. Ini kita juga sering membahas ya yang namanya visualisasi. Jadi Anda misalkan suka scripting ya, pokoknya dari situ rasakan udah memiliki bagaimana kebahagiaan Anda, kepuasan Anda, terus bagaimana rasa Anda ini ya pokoknya nyaman banget. Bagaimana cara kita melibatkan emosi dalam menjalankan law of attraction. Kita langsung skip ke poin selanjutnya ya, di poin ketiga. Ungkapkan dengan afirmasi positif. Sertakan afirmasi positif dalam daftar kekayaan Anda. Misalnya, saya bersyukur karena memiliki keberlimpahan uang untuk mencapai impian-impian saya. Atau setiap hari saya menarik kekayaan ke dalam hidup saya. Afirmasi ini membantu membentuk pikiran bawah sadar Anda merespon apa yang menjadi keberlimpahan. Teman-teman itu bisa lakukan ya pengungkapan tentang afirmasi positif, dan itu juga Anda harus melibatkan vibrasi ya. Jadi rasakan itu semua sudah dimiliki, semua itu udah diterima, dan semua itu udah menjadi sebuah kenyataan. Jangan hanya seolah-olah atau wah besok saya punya ini, besok saya begini, nanti saya begitu. Bukan seperti itu. Law of attraction tidak mengenali nanti, besok, dan lain-lainnya. Law of attraction hanya mengenali saat ini. Jadi posisikan saat ini Anda sudah memilikinya, Anda sudah mendapatkannya. Apa yang Anda inginkan semua itu sudah terkabul, semua itu sudah ada dalam kehidupan Anda. Meskipun itu belum, kita nggak masalah ya memanipulasi pikiran bawah sadar kita. Kenapa? Nanti kita sering menanamkan hal-hal yang kita inginkan tersebut, maka dari situ kita akan menjadi orang yang benar-benar seperti apa yang udah kita tanamkan. Karena pikiran bawah sadar kita ini menarik sesuatu yang itu dianggapnya oh ini maunya begini, ya sudah. Jadi dibacanya itu adalah sesuatu yang sudah terjadi. Ketika Anda udah melibatkan visual, melibatkan afirmasi Anda, melibatkan vibrasi Anda, maka tinggal tunggu waktunya aja. Pikiran bawah sadar Anda udah klik ke alam semesta dan semuanya dikirim. Karena apa? Alam semesta ini akan menyesuaikan dirinya dan mengirimnya kepada Anda. Jadi bukan sesuatu yang sia-sia. Jangan hari ini Anda visualisasi bagaimana, Anda melakukan vibrasi bagaimana, tiba-tiba nanti ada pengaruh orang lain yang menganggap, wah nggak usah ngimpi deh, nggak usah berkhayal deh. Akhirnya apa? Kita menyerah dan putus asa. Dari situ ya sudah, Anda ikut orang itu yang memang nggak punya apa-apa. Ya bukan menghakimi ya, tapi ini benar-benar akan terjadi bila Anda mematahkan yang namanya impian Anda sendiri. Karena apa? Itu juga permintaan. Baik buruk itu sebuah permintaan. Apapun yang terjadi pada hidup Anda itu adalah permintaan. Dan semua itu nggak bakal dianggap oh ini yang benar, ini yang enggak, ini yang ditakutin, ini yang diinginkan. Nggak seperti itu. Masa iya Tuhan gini, kita berdoa nih sama Tuhan, terus Tuhan pilih-pilih nih mau ngasihnya yang mana gitu. Kita doa yang baik, ada yang doa yang buruk ya, orang lain maksudnya. Terus Tuhan milih, oh ini doanya buruk nih nggak gua kasih, oh ini doanya baik nih gua kasih. Nggak gitu. Selama polanya kita paham, kita tahu, ya semua dikabulkan, mau baik mau buruk. Contohnya seorang pencuri aja deh, dia ketika mau melakukan aksinya pasti dia berdoa dong. Dia berdoa bagaimana nanti aman ketika dia sedang melakukan aksi. Itu dikabulkan nggak ketika dia berhasil? Ya dikabulkan. Itu doa baik atau buruk? Ya terserah Anda sendiri yang menilainya ya. Nah ketika kita menginginkan sesuatu, kita berdoa yang baik, tinggal tunggu saatnya aja kita akan menerimanya. Jadi Tuhan ini ngasih nggak pilih-pilih. Selama metodenya benar ya udah dikasih. Tapi kalau metodenya salah ya sebaliknya yang dikasih. Kita lanjut di poin keempat, pembaruan rutin. Selalu perbarui dan tinjau daftar kekayaan Anda secara rutin. Proses ini membantu Anda memperbarui tujuan keuangan dan merayakan pencapaian yang sudah terjadi. Dengan memperbarui daftar secara teratur, Anda membiasakan diri untuk selalu memikirkan dan mencapai kekayaan. Anda harus memiliki sebuah daftar yang memang dari situ Anda cek mana yang udah didapat nih, kasih tuh tanggalnya. Yang belum didapat apa aja, mungkin Anda bisa tambahkan. Atau kemarin ya ada teman juga ya yang bilang, yang komen juga ya, dari 7 impiannya itu 5 sudah terwujud. Ketika 5 itu udah terwujud, boleh ditambahkan lagi 5 lagi yang ingin dicapai. Jadi nggak harus nunggu yang 2 itu terwujud dulu, tapi boleh ditambahkan aspek lain yang memang itu
ingin diwujudkan ya. Jadi misalkan nih maksimal 7 untuk misalkan pas moon water. Tapi kalau untuk yang kita lakukan harian untuk afirmasinya itu bebas saja, Anda mau berapa silahkan, tapi diingat ya, misalkan Anda udah terkabul ya, Anda boleh ganti dengan aspek lain. Misalkan Anda punya 7 seperti yang saya sampaikan tadi, 5 udah didapatkan, Anda bisa menambahkannya lagi 5 lagi misalkan atau lebih ya, kecuali untuk moon water maksimal 7 itu nanti Anda tinggal kembangkan aja. Jadi bisa ditambah dengan afirmasi lainnya apa yang Anda inginkan. Nah dari situ nanti kalau salah satu terkabul lagi ya sudah, mungkin ditambah lagi, bebas saja, karena kita juga punya hak untuk meminta. Terus misalkan nih teman-teman membuat catatan nih apa yang udah dimiliki, apa yang udah didapatkan ataupun yang belum ya. Nah dari kekayaan Anda bisa hitung. Nah dari situ Anda bisa bersyukur, apa aja sih yang dulu gue impikan ternyata udah ada semua. Nah selanjutnya Anda buat daftar-daftar baru lagi. Ya, kita lanjut di poin kelima. Buat tindakan positif. Tambahkan ke dalam daftar kekayaan Anda langkah-langkah tindakan positif yang dapat Anda ambil untuk mencapai tujuan keuangan tersebut. Ini bisa termasuk langkah-langkah kecil dan konsisten yang akan membantu Anda mendekati tujuan kekayaan Anda. Dengan menambahkan tindakan, Anda tidak hanya membayangkan kekayaan, tetapi juga memberikan langkah konkret untuk mencapainya. Ya, sering kita bahas juga, mulai aja dulu. Jadi teman-teman bisa langsung start, nggak perlu nunggu siap, pokoknya langsung jalani aja. Ya, poin kelima ini nggak panjang, tapi sebenarnya ini udah kita bahas juga. Nanti di video yang lain kita akan bahas bagaimana sebuah tindakan ini yang bisa menciptakan sesuatu yang itu bisa kita jalani ya. Jadi kita bisa memulai sesuatu untuk mencapai keberlimpahan. Kalau teman-teman berminat kita membahas itu, silahkan tulis saya mau ya di kolom komentar nanti, biar kita sama-sama bisa berbagi ilmu juga. Mungkin teman-teman punya pengalaman apa ya, bisa diceritakan di kolom komentar dan saya pasti mengapresiasi kok. Dan itu adalah sebuah kebanggaan karena apa, teman-teman yang menerapkan, teman-teman yang menjalankan itu pada berhasil ya. Meskipun ada yang baru berproses, jangan khawatir, nanti akan ada saatnya dan sukses berkelimpahan.